Kan ini bukan USB. Ininya kali. Ya. Selamat datang kembali. Apa kabar semuanya? Oke, hari ini tuh kita mau ngobrol apa? Kita hari ini bahas tentang tema sabar atau ikhlas. Wah. Kenapa kita angkat itu? Karena Kita bukan orang penyabar. Mau ikhlas? Ya ada lah ya. biasanya nih ya, kita kayak bilang sabar tuh biasanya batasnya di mana gitu. Kayak apakah ini masih bisa? Definisi dulu deh, definisi sabar sama ikhlas itu apa secara singkat lah. Atau kayak yang yang ini lah. Apa kamu? Tahu ah. Kalau aku ya, sabar itu adalah bisa menerima. Maksudnya memaklumi, menerima, legowo gitu kan ya, itu kalau sabar. Terus kayak batas sabarnya sampai kapan? Sampai aku capek aja, sampai aku tiba-tiba kayak uring-uringan terus aku pulang gitu misalnya gitu. Kan ada batas ya kalau sabar tuh ya gitu ya. Jadi kayak ya udah tunggu sampai batas sabarnya hilang, sampai akunya uring-uringan, baru aku udah nggak sabar lagi, terus beres deh sabarnya, udah nggak sabar lagi berarti aku. Dan itu cepet banget waktunya. Karena emang anaknya tidak sesabar itu gitu loh gitu. Itu buat sabar itu kayak sabar buat orang lain atau sabar buat diri sendiri. Bahkan buat diri sendiri pun kayak kalau udah nggak tahan lagi udah sama-sama aku. Sama-sama. Jadi kayak misalnya aku tuh sabar dengan orang lain, maksudnya kayak bisa memaklumi dia. Misalnya dia kayak diajak ngobrol nggak nyambung, larinya ke Z misalnya gitu kan, kita harus sabar ya menghadapinya misalnya gitu kan. Paham. Ya kan? Buat ngulangin kayak ini loh maksudnya gini. Iya. Tapi at the same time kadang-kadang si sabar itu jadinya lucu aja gitu loh. Maksudnya kayak kita tuh harus memaklumi dia dengan kepolosannya, dengan nggak nyambungnya, tapi lama-lama malah jadi komedi gitu loh maksudnya gitu. Nah kalau itu berarti aku sudah bisa ikhlas menerima kalau ternyata tidak bisa nyambung ngobrol sama dia gitu. Malah jadinya komedi aja, dan kita akhirnya mengerti kalau dia ternyata memang anaknya, kan ada tipikalnya kayak gitu ya, maksudnya ternyata dia memang ada kelama gitu loh, yang kayak Lola gitu kan gitu. Ada yang kadang-kadang suka kayak dibuat-buat aja misalnya kayak gitu kan ya, kayak apa sih kalau anak-anak bilang zaman sekarang tuh pick me. Oh iya. Tapi gitu dia kayak sengaja. Iya kayak gitu, padahal dia ngerti gitu kan ya gitu. Nah itu aku nggak sabar kalau sama orang yang kayak gitu kayak aku nggak mau temen gitu. Pulang. Kamu apa? Iya. Menurut saya apa? Ikhlas, sabar. Kalau ikhlas itu berarti kan melepas. Sabar itu menunggu. Nggak bisa nunggu nih, nggak sabar gitu ya. Jujur sebenarnya kalau dilihat nih ya dari kata ikhlas dan sabar itu, kalau dari ujian kan katanya tuh anjay kenapa jadi religi? Iya, ikhlas, sabar dan tawakal. Mantap. Ini nggak apa-apa pengalaman ya. Kalau ikhlas itu aku sudah pernah menjalani tahap ikhlas. Ikhlas itu di mana aku tuh harus mengikhlaskan anakku nih itu nggak bisa ketemu gitu, dan aku tuh harus nerima itu, aku harus nerima anak aku tuh maksudnya diasuh gitu atau dididik oleh ibu sambungnya gitu kan. Itu aku bener-bener dulu tuh aku asalnya tuh nggak nerima gitu, tapi kesini akhirnya aku bisa, ini ya namanya ikhlas. Ikhlas itu kan melepas, tapi kan bukan berarti melepas selamanya ya, jadi melepas gitu, maksudnya tidak selalu bersama. Kalau sabar, jujur, sampai saat ini aku orangnya kagak sabaran. Kata gue Gak bisa ini sabar tuh, mau ketawakal ya, ini sabar aja masih di sini kata-kata. Terus kata Allah bilang, kok lu belum bisa tawakal karena sabar aja masih di sini, masih diuji gitu di remedial gitu. Jadi kayak aku nih ngajarin anak aku ya baca, nggak bisa, aku tuh nggak bisa sabar, jadi pasti aja ya belum bisa nerima gitu, aku gitu belum bisa di diri aku sendirinya ya belum bisa gitu. Jadi ya jujur sampai saat ini aku sabarnya belum bisa gitu, belum bisa yang nerima gitu, masih nggak sabaran. Bener. Bahkan kalaupun kita nyetir juga kan kadang nggak sabar kalau aku ya. Iya sih. Aku ya kayak yang misalnya di depan lemot banget nih, misalnya dia entah itu naik motor atau dia naik mobil misalnya gitu ya di depan kita tuh, terus
Aduh, lama banget. Kadang tuh aku nggak mau klakson tapi harus mengeluarkan tintin yang kayak gitu loh gitu. Nah nanti yang di depan giliran di klakson marah. Nah itu wah itu mah memancing banget emosi. Itu mah aku bisa buka jendela terus aku tunjuk orang, maaf ya Pak Bu yang pernah saya marah-marah. Kalau kamu gimana? Kalau menurut aku sabar tuh kayak apa ya, prosesnya tuh dijalanin semua gitu. Baik itu berproses buat diri sendiri atau berproses sama orang lain yang kayak tadi itu yang kayak kita ngomong tuh kok dia nggak nyambung gitu ya, tapi tetap aja proses itu di apa ya, dijalanin, Betul. dirutinin gitu. Nggak dirutinin sih, maksudnya dijalanin aja sampai akhir gitu. Nggak dirutinin sih, kalau dirutinin jadi rutinitas ya. Tapi bener, maksudnya akhirnya dijalanin dan akhirnya jadi rutinitas nggak sih? Rutinitas. Maksudnya karena berulang terus, Ya, gitu bisa, kan? bisa. Gitu. Terus kalau ikhlas tuh kayak ikhlas aja, gimana ya? Kita ngelepas ekspektasi kita apapun hasilnya, gitu. Jadi kayak di akhirnya gitu. Iya. Akhirnya kalau misalnya emang harus kayak gitu ya udah gitu. Harus merelakan berarti kan tanda ininya gitu. Kayak gitu sih. Tapi tidak semua bisa kita sabar dan kita tidak bisa semua ikhlas juga ya, Ya, sebenarnya. benar. Karena menurut aku tuh sabar dan ikhlas itu belajarnya tuh sepanjang hayat banget. Belajarnya itu benar-benar sepanjang kehidupan banget sampai kita nggak ada nanti gitu maksudnya. Karena sabarnya kita tuh gampang kepancing emosi, berarti kita nggak sabaran. Yang kedua itu ada saat-saatnya memang kita bilang ikhlas, padahal ternyata hati kecil kita nggak seikhlas Iya, itu, kayak anjir. gitu kan. Misalnya, gue nggak ikhlas. nah iya. Ada pasti kan sepanjang. Iya, ya kan? ada juga yang ngomong kayak gitu, gue nggak ikhlas nih. Padahal ujung-ujungnya ya udahlah dia merelakan, Iya. berusaha untuk legowo dengan itu gitu ya, untuk menerima itu gitu. Tapi ada juga yang ya ikhlas tapi dalam hatinya ternyata enggak. Misalnya kayak kehilangan orang, misalnya salah satunya itu kan yang paling berat ya sebetulnya, Iya, kayak itu kayak paling gitu, berat. gitu. Jadi kalau kita bilang jangan banyak ditangisin kata orang-orang gitu ya, nanti jalannya susah gini-gini, lu nggak ngerasain gitu, marah kan, Lu anaknya nggak jadi gua. gampang emosi gitu, kayak gitu. Gitu Tapi sih. kalau misalnya apa tentang ikhlas sama sabar ini, di titik mana kita bisa bilang itu sabar dan di titik mana kita bisa bilang itu ikhlas. Padahal maksudnya kayak lisan kita tuh bilang kalau itu tuh ikhlas gitu, tapi masih kerimain, masih kayak aduh aku masih nggak rela gitu. Kalau misalnya di titik mana akhirnya sabar istilahnya gitu ya, sampai bisa menerima aja, maksudnya bisa dengan tenang menyikapi hal tersebut gitu loh. Kalau menurut aku kalau itu. Nah kalau misalnya ikhlas menurut aku adalah berusaha untuk berdamai dengan keadaannya. Nah, Gitu iya. loh, gitu. Walaupun berat tapi berusaha untuk dijalankan saja. Misalnya aduh nanti keomongin jadi nggak enak ya. Misalnya hal yang tadi kita omongin pas sebelum kita Iya. syuting, misalnya gitu kan ya, gitu. Iya. Nah, itu kan berat menurut aku sebenarnya. Iya, gitu. pasti berat Ya, sih. berat kayak gitu kan ya. Tapi ternyata bisa loh dilewatin dengan senyum, bisa loh dilewatin dengan ya udah nggak apa-apa, atau masih bisa berteman, misalnya kayak gitu kan. Gitu. Iya. Itu salah satu halnya. Kalau yang untuk ikhlas ya, tapi banyak juga hal yang memang ternyata kita omongan kita ikhlas tapi tidak ikhlas tadi itu, dan itu tidak bisa diukur sampai kapannya. Iya sih, benar. yang kayak gitu. Benar. Bukan kita yang apa ya? Bukan kita yang nilai kita bisa ikhlas atau enggak. Iya, kayak gitu, benar, gitu, betul. Kalau kalian gimana? Kalau aku ikhlas sama sih, maksudnya sama ya, kayak dokter gitu. Kalau ikhlas tuh jadi kita melepas, nerima, ya udah, misalnya keadaannya emang udah seperti kan kita udah berproses nih dengan kesabaran kita gitu. Ya akhirnya ya udah kita nerima, yaitu kita ikhlas gitu dengan hasil dari kesabaran kita gitu. Tapi kan emang ya tetap gitu ya. Itu satu masalah gitu. Kita belum juga dengan masalah-masalah yang lain. Ada beberapa nanti masalah ini kita udah sabar dan ikhlas. Nanti yang di depan masih ada lagi nih sabar dan Benar, ikhlas dan benar. yang lainnya gitu kan. Benar. Jadi sebenarnya nggak dalam satu hal kita terus aja di situ, tapi sebenarnya dalam apa ya? Kayak dalam menjalani keseharian juga ada beberapa hal ya yang bikin kita ini harus sabar, dan ini harus ikhlas, Di prosesnya harus itu sambil ya. gitu ya di proses itu. Kalau menurut aku, kapan kita harus kapan itu disebut sabar atau kapan itu disebut ikhlas tuh sama juga sih kayak tadi ya, yang dia sama dokter sama Tedean. Kalau misalnya ikhlas tuh ya ketika kita menerima prosesnya gitu, menerima semua yang kita lalui, karena yang kita lalui itu enggak sedikit, butuh ada waktu yang kita perjuang, ada waktu yang kita
ada waktu yang kita pakai untuk itu, ada yang dikorbankan juga gitu selain waktu dan tenaga. Jadi di situ juga ada proses sabarnya. Jadi emang dalam satu rangkaian itu tuh ya sabar dan ikhlas tuh memang berjalan beriringan. berjalan beriringan tuh. Kayak gitu. Karena kita harus sabar untuk menuju ikhlas itu. Ya kan? Karena ada prosesnya itu kan. Benar-benar karena ada prosesnya itu. Gitu. Betul-betul. Kalau kalian belajar ikhlas dan belajar sabar tuh dari mana? Ini kayak apakah dari pengalaman sendiri juga atau dari pengalaman orang lain juga yang bikin kita lebih kayak oh iya ya kalau misalnya kayak gini tuh harusnya gini gitu lah. Sebenarnya kalau pengalaman sendiri pasti ya, namanya kan kita hidup nih, kita sebagai manusia individual, sebagai manusia sosial istilahnya gitu ya, pasti kan kita memang dari diri sendiri dan belajar dari orang lain kayak gitu kan ya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya belajarnya dari mana ya tentu belajarnya harus dari diri sendiri yang dilalui ini dan gimana pengalaman orang lain dengan kita caranya sharing misalnya yang kayak gitu kan. Nanti kita tahu tuh misalnya oh ternyata caranya dia menyikapi masalah tersebut tuh yang akhirnya dia bisa sabar dan akhirnya dia bisa legowo dengan hal itu tuh karena begini loh. Akhirnya kita nyoba nih dengan cara itu, metode yang kayak gitu mungkin agak susah di awalnya tapi ternyata nyaman di akhirnya, mungkin kayak gitu kan gitu. Kalau aku sih gitu. Jadi kadang tuh aku suka combine aja gitu loh, combine diri aku sendiri kayak oh aku tuh kalau menyikapi sesuatu masalah tuh kayak gini. Nah aku tuh denger nih dari teman-teman aku yang baru aku kenal atau dari teman kerja aku atau dari sahabat-sahabat aku, dari saudara aku misalnya, even itu dari mang-mang sayur misalnya. Dari mana aja lah ya. Iya dari mana aja misalnya gitu. Oh ternyata mereka tuh cara menyikapi sabar itu misalnya dengan udah diemin aja misalnya gitu, anggap nggak ada omongannya misalnya gitu. Kalau kira-kira masih bisa ditutup telinga aja karena kan tangan kita itu cuma dua, jadi tutup untuk nutup telinga kita doang, jadi kita nggak bisa nutup mulut orang satu-satu gitu loh maksudnya gitu kan ya. Itu cara kita untuk berproses untuk lebih sabar dan legowo di akhirnya kayak gitu sih kalau aku. Gimana? Pengalaman ya sendiri. Kayaknya berat ya pengalaman ibu. Oh banyak memang berat kali. Ya berat sih jujur. Banyak kali dari pengalaman gimana kita sih menyikapi menghadapi orang tua gitu kan, anak atau misalkan teman kita, terus atau misalkan pasangan kita gitu kan beda-beda ya. Nah itu dari kita juga sama, maksudnya itu pengalaman dari sabar dan ikhlasnya. Dan kita juga ngelihat nih orang-orang tuh di depan kita tuh menyikapi suatu masalah tuh seperti apa. Gitu. Kadang kan jadi sharing juga ya jadinya gitu kan, jadi sharing juga gitu. Kita sama misalkan contoh nih sama pasangan kita yang kita ngeliat nih pasangan kita sabar banget gitu ya. Ya Allah sabar. Semoga sabarnya terus ya. Amin. Dan ikhlas menerima apa padanya. Amin benar-benar. Gitu. Terus juga lebih ke kalau sabar dan ikhlas juga belajarnya lebih banyak kalau saya pribadi itu dari anak. Ini kan kita harus sabar loh, punya karakter anak tuh berbeda-beda gitu kan. Terus di saat misalkan anaknya nih nanti nih udah gede, kita terus bisa mengikhlaskan nih di saat mereka udah punya jalan sendiri. Punya jalan sendiri tuh kita harus ikhlas gitu. Makanya kan itu kita proses, kita gimana sabarnya sih mendidik dia gitu kan, nyekolahin atau apa. Ternyata kita tuh nanti suatu saat harus bisa mengikhlaskan dia gitu. Ya, melepas dia dengan yang lain, dengan kehidupannya dia juga. Tapi kita harus ikhlas gitu. Kita harus tetap, dan keikhlasan itu tetap diiringi doa-doa keselamatan buat mereka. Kayak lagunya Sal Priadi ya. Yang mana tuh? Ada lagu yang terakhir aku lupa tapi nanti deh aku kasih tahu judulnya lagi. Apa dia lupa dimasukin doa di ujung, doa di ujung. Oh, gitu loh. Nah gitu loh maksudnya. Tetap kita doakan itu, gitu loh maksudnya. Untuk kebaikan apapun itu. Aku mau nanya dulu. Kamu kan nih punya 3 ABG dan 2 bocil lah ya ceritanya, toddler bukan, udah rada gedean juga bukan istilahnya gitu ya, masih anak-anak lah ibaratnya gitu kan ya. Hal mana yang lebih menguji kesabaran kamu? Ya di antara 3 itulah. Benar. Apa kamu tidak sabar dengan dirimu sendiri jangan? Kayaknya seperti itu. Kayak apa sih? Kayak tahu nih cara nanganinnya tapi gua bentar gitu. Iya, kayak ibu capek ya, kayak misalnya kayak gitu gimana? Lebih harus sabar untuk menghadapi yang mana?
Yang bocil. Ya toddler berarti ya. Iya. Toddler itu aduh. Atau tapi kan kalau yang mau ABG juga kan tapi bu, nggak biasa kan suka kayak Dia gitu. suka ada sanggahan gitu loh, Iya, ada tapi menurut aku begini loh bu, nah, kayak gitu loh. Dia itu kalau yang ABG ini dia emang kayak gitu ada tapi bu. Cuma sama aku dikasih tahu dia ngerti nurut. Tapi kita nggak tahu nih karena kan nggak bareng-bareng Iya sih ya. nggak bareng-bareng. Kita nggak tahu kalau misalnya keseharian karena si bocil dua ini kesehariannya sama si Buel ini. Ya udah ini bocil dua ini yang emang menguji kesabaran aku tuh ini emang amat sangat. Yang satu emang lagi belajar tuh ya, belajar baca. Yang satu lagi nih lagi asik-asiknya main manjat wah gitu kan. Udah gitu. Emang harus sabar. Emang kata orang tua aku juga sabar. Jadi macam-macam karakter anaknya Nah, juga itu. harus sabarin aja ya. Gitu, Mau ya. kayak gimana gitu. Anaknya kan diem aja di kamar, kita juga harus sabar. Ini anak kok diem aja di Iya, kamar. diem-diem bau ya. Loh, nggak ada Usia. suara, nggak ada suara, nggak ada ini kayak Iya. Kenapa? Kalau dinyata Gitu enggak dong. Kayak gitu enggak dong. ya, Bisa. Kalau dari aku belajarnya sama juga ya, sama semuanya emang dari pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang lain. Apalagi aku paling suka tuh kalau misalnya ngelihat point of view mereka gitu. Kayak menghadapinya tuh kayak sebab apa menghadapi suatu masalah tuh sebegininya karena point of view mereka tuh kayak gini gitu. Terus kayak kok bisa ya dia mikirnya kayak gitu gitu. Kadang tuh penasaran sama dulunya dia tuh kayak gimana sih sampai bisa dapet point of view yang kayak gitu gitu. Yang benar-benar kayak kita ini manusia cuma sementara di sini kayak gitu, ini tuh cuma Seikhlas apa dia loh dengan Iya. dengan menghadapi hal-hal kayak gitu Iya bener mungkin kayak ya. gitu, kayak itu tuh kayak misalnya apa sih Kasih proses panjang. uangnya dia tapi dia pergunakan untuk hal yang lain, bukan buat dia sendiri gitu, bukan buat mentingin diri dia sendiri, sedangkan kayak dia bisa gitu buat mentingin diri dia sendiri padahal sebenarnya atau hal lain lah selain uang gitu. Kayak kok bisa sih kayak gitu. Tapi pas dilihat prosesnya juga, kalau misalnya dia cerita ke belakangnya tuh kayak tetep buat aku sendiri ya tetep nggak make sense kalau dia pikirannya kayak gitu. Tapi mungkin karena dia yang ngalamin, dia yang dapat ujiannya juga, jadi ya dia mah bisa-bisa aja. Ini kalau aku di tempat posisi dia mah nggak bisa. Iya, Iya, karena kayak setiap gitu. orang tuh punya apa ya ujiannya masing-masing. Iya, Ujian benar-benar. sabar dan ikhlas itu Betul. masing-masing. Dan udah tertakar gitu kan sama Allah tuh udah tertakar gitu. Karena mungkin dijalani ya akhirnya, jadi terbiasa dengan hal itu, akhirnya dia ya udah gitu loh, Iya. gitu kan. Jadi kalau nggak mau dijalanin itu di depan matanya gitu loh kan. Iya. Nggak mungkin dia ngelak hal itu Iya, gitu loh. Dia benar. mau ngelak juga nggak akan bisa. Benar. Ya nggak sih, kalau misalnya memang udah ketentuan Tuhan, ini ke kamu loh urusannya, nggak akan ke A, nggak akan ke C, ini ke B misalnya kayak gitu kan. Ya dia nggak akan pindah, misalnya kayak gitu loh. Jadi gimana kita aja yang bisa menyikapi itu dengan hal baik, dan kita juga yakin pastinya Tuhan Allah itu akan memberikan hal baik lagi di depan suatu hari nanti. Iya. Dan itu entah kapan tapi akan terjadi pasti. Iya, Gitu betul. kan, gitu loh. Jadi itu juga yang buat kita ikhlas ya, buat Iya, menerima iya, semua benar. yang diujikan atau yang diserahin ke kita. Bener-bener. Kalau aku pribadi ya bukan mau so iya atau enggak sih gitu ya istilahnya. Cuman aku tidak pernah menganggap apa yang dikasih itu sebagai cobaan, tapi memang sebagai pembelajaran atau ujian aja kayak gitu. Jadi mungkin ternyata di balik hal yang harus aku lewatin sekarang, mungkin ada teguran untuk aku nih akan hal apa misalnya kayak gitu kan ya. Mungkin aku kurang peduli dengan diriku sendiri misalnya gitu kan ya, atau aku kurang peduli dengan keluarga misalnya kayak gitu kan ya. Jadi itu sebagai bahan renungan sendiri gitu loh gitu kan ya. Pas kita sambil berdoa tuh kan kita pasti merenung ya di akhirnya sebelum kita tutup lipat sajadah dan lain-lain gitu kan ya gitu. Jadi kayak ya udah, itu tuh pembelajaran aja, itu tuh ujian aja dari Allah supaya aku mungkin bisa lebih dewasa menyikapinya, lebih bisa nggak sembrono ngomongnya misalnya kayak gitu, lebih nggak sembrono untuk
memikirkan orang, underestimate ke orang misalnya, yang kayak gitu-gitu. Wah, jadi kayak ya tiap orang betul ujiannya beda-beda dan caranya pasti beda-beda untuk menyikapi hal tersebut gitu loh. Sabarnya caranya beda, untuk menuju ikhlas juga caranya beda, kayak gitu dengan apa-apanya. Betul banget itu. Jadi itu tadi tentang sabar dan ikhlas. Emang mereka itu beda, tapi bukan berarti bisa dipisahin ya, karena mereka beriringan. Benar. Jadi dalam proses ikhlas itu ada proses sabar dulu yang dilalui. Betul. Jadi kayak ya iya, maksudnya kita tuh hidup itu ya untuk belajar kan gitu. Salah satunya ya proses sabar dan ikhlas itu kayak gitu, ikhlas sabar untuk menghadapi hal lain dan untuk menjadi ikhlas di kemudian harinya kayak gitu kan gitu. Betul banget. Ya tadi kan sabar dan ikhlas di satu masalah, kita juga harus belajar nanti ke depannya dengan masalah di depannya ujian, berarti kan di situ arti sabar dan ikhlas ada di dalamnya. Betul. Karena emang ya tetap terus berlanjut dan beriringan selama kita hidup. Benar. Selama kita hidup mah ya udah bakal ada gitu bakal ya. ada Meskipun terus. kita sabar menunggu lampu stopan itu harus sabar ya gitu. Iya. Tapi banyak banget yang pas udah masih oranye juga atau angkanya baru 2 udah tinin yang kayak gitu. Aku marah dan banget. iya benar-benar. Apalagi kalau misalnya pas mau jam-jam masuk kerja ya. Iya, mata kalian siwer, nggak bisa lihat itu lampunya belum hijau kayak gitu loh. Aku kayak bete. Padahal itu hal-hal basic ya. Maksudnya Bener. apa sih? Nah, kadang sebenarnya hal-hal basic itu malah yang akhirnya bikin kita tidak sabar. Iya. Maksudnya gitu loh. Hal-hal basic yang tidak bisa akhirnya dimaklumkan dengan orang lain gitu loh. Padahal itu masih bisa di ya sabar dulu, tunggu sabar loh, bentar lagi loh, kayak gitu loh, misalnya kayak misalnya lagi buru-buru mau pakai celana misalnya gitu, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok kan, kita kadang-kadang sambil keluar sambil gitu-gitu kan, ya sabar dulu, pakai dulu celananya gitu loh. Iya. Tiba-tiba kecil ya. iya, kalau Iya, tiba-tiba Itu hal kecil padahal. merosot kan gimana kan, Ya bahaya. antrian juga antrian gitu, sabar. Iya, aku pernah banget itu marahin ibu-ibu gara-gara antrian di Borma. Serius. Iya, aku marahinnya gini, Bu, semuanya memang dia cuma beli kayak teh botol atau apa, cuma satu item gitu loh, gitu kan. Ya mau satu item mau berapa item juga, namanya kita kan prosesnya antri ini, gitu kan ya. Satu aja. Kalau misalnya dibilang, Neng, ibu boleh nggak ya, ibu duluan. Kalau dia ngomongnya baik-baik, mungkin aku masih bisa, oke Bu ya, makanya ibu silakan. Ini enggak. Saya duluan saya cuma satu kok. Dia ngomong kayak gitu. Terus aku bilang, saya juga cuma segini, mau sekeranjang, aku bilang gitu kan ya. Dia juga cuma segini, saya juga ngantri dari tadi, yang lain juga pada ngantri dari tadi. Ibu tunggu aja di belakang, aku gituin. Maaf ya Bu. Tapi kadang-kadang emang ibu perlu digituin, berarti ibu memang sifatnya kayak gitu, nggak bagus. Kayak gitu bener. loh. Maksudnya dalam hal apapun, kalau misalnya emang harus ngantri guys. Bener. Jangan ya Allah sabar dikit aja dikit. Sabar gitu. ya. Sabar dikit. Ya Allah itu Ujian itu. ujian kecil loh. Itu ujian kecil jujur. Maksudnya kalau misalnya di hal-hal kecil aja kita nggak bisa kelola proses sabar kita atau kelola emosi kita ya untuk biar nggak nyerobot antrian, ya gimana dengan hal-hal yang besar gitu. Bener. Terus ada juga kayak gini, misalnya ada hal-hal yang sebenarnya kita kecewa dengan hal tersebut, sebenarnya kita marah dengan hal tersebut, sebenarnya kita sedih dengan hal tersebut, tapi karena kita tidak bisa, akhirnya kita tidak bisa apa-apa karena kita sayang istilahnya gitu ya dengan oknumnya misalnya gitu ya. Ya akhirnya kita harus bisa menerima dengan sabar, menerima dengan ikhlas gitu kan ya. Kita tidak mengiyakan atau membenarkan perbuatan yang salah tadi, tapi kita berusaha untuk menerima proses baik setelah dia mengakui kesalahannya. Itu maksudnya. Jadi kayak dia udah minta maaf nih, maaf ya, aku salah begini. Nah kita tuh berusaha untuk menerima dengan logowo tadi proses karena dia sudah minta maaf dan dia mengakui kesalahannya, kayak gitu. Dan itu salah satu pembelajaran juga sebenarnya. Gitu. Jadi semakin kita dewasa ini kan semakin tuir ya maksudnya, semakin belajar itu pasti ada aja dari segala hal gitu. Bahkan kayak tadi misalnya kita beli bakso nih. Belajar apa nih misalnya, ternyata mie-nya cuma sedikit kan kita ditipu. Ya. Karena yang Itu lebih ke posting kayak itu tidak seindah
Ya kan? Karena kenyataan itu tidak sih Iya, iya. Apa yang kita lihat belum tentu. Iya, posting dan aslinya berbeda kayak gitu. Iya kan? Bener. Gitu. Sabar. Iya sabar, Sabar, gitu. dan- Kan udah dimakan juga ya. Iya, kelas ya. Iya. Sebenarnya kayak even kita cuma bergerak gitu doang tuh kita belajar akan sesuatu lebih baik sebenarnya kan gitu kan. Kalau kita sadar. Banyak kita nggak sadar ya, Wak. Gitu bener. Ya misalnya gini, kita tuh kan harusnya ngambil barang yang jatuh tuh udah jongkok dulu baru kita ambil ya. Karena kan kita nggak sabar, jadi kita nungging gitu aja ngambil. Nah itu kan akhirnya back pain yang kayak gitu kan. Nah itulah buah ketidaksabaran itu akhirnya sakit. Itu hal-hal kita, Wak. kecil ya, hal-hal Bener. kecil yang selalu diulang. Bener. Jadi Bener. akhirnya backpain. Betul, itu aku banget. Aku adalah si backpainers gitu ya, kayak gitu. Jadi lama nih gue langsung ambil, tiba-tiba pas begini, alah sih sakit gitu kan ya, gitu. Itu salah satu hal yang sih sebenarnya, kayak gitu. Terus menghadapi apapun ya sebenarnya kayak orang tua menghadapi anaknya, anaknya juga menghadapi orang tuanya dan tetangganya. Sebenarnya aku tadi nggak mikir ke situ sih. Oke, baiklah. Ini kadang ada juga tahu tetangganya menguji kesabaran, tapi tetangga-tetanggaku baik kok. Gitu. Terus apa? Udah sih sebenarnya. Iya. Jadi kita tuh episode hari itu nggak terlalu banyak karena kita kepotong juga sama mau ada kegiatan dan lain-lain. Tapi kita berusaha untuk upload terus tiap minggunya. Karena kan kemarin karena kan kemarin kita sempat ada bolong juga nih karena satu dan lain hal, karena kesibukan juga yang bentrok kayak gitu. Jadi episode hari ini kita sampai sini dulu. Kalau misalnya mau ada yang didiskusikan atau ada yang mau diceritakan atau misalnya mau ada kakak ini topiknya coba dong yang ini, silahkan nanti drop di bawah aja. Nanti kita baca, nanti kita pilih mana yang mau kita bahas Ya, gitu betul. ya. Nanti sampai ketemu di minggu depan di topik selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.